Menyangkal. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, 36 sampai 38. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terguncang, lalu bersaksi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Salah seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, duduk makan di sebelahnya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat supaya dia menanyakan siapa yang dimaksudkan Yesus. Lalu murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah itu ia mencelupkan roti itu, lalu memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Namun tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti alasan Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Setelah menerima roti itu, Yudas segera pergi. Hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula, sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Pada malam terakhir kebersamaan dengan para murid, Yesus menyatakan apa yang akan terjadi pada dirinya. Pertama, Yudas Iskariot akan berkhianat dengan menyerahkan dirinya kepada para imam kepala. Ia pergi meninggalkan Yesus menuju kepada kegelapan. Kedua, Petrus, murid yang utama pun akan menyangkal dirinya sampai 3 kali di hadapan orang-orang Yahudi. Ia mengaku tak mengenal Yesus yang menyebabkannya terperangkap dalam kecemasan dan kegelisahan. Demikianlah Yesus di sisa waktu yang tinggal sekejap, dengan rasa haru berbicara kepada para murid,
bahwa tugas perutusan telah selesai dan waktunya telah tiba untuk kembali kepada Bapa yang mengutusnya. Yesus telah mengatakan sebelumnya tentang akan adanya murid yang mengkhianatinya. Namun, pada kesempatan malam itu, Yesus berbicara mengenai kesedihan akibat pengkhianatan itu. Hal ini membuat Simon Petrus ingin mengetahui siapa yang akan melakukan ini dengan bertanya kepada Yesus melalui murid yang duduk dekatnya, yaitu Yohanes. Yesus menjawab dengan apa yang akan ia lakukan, yakni mencelupkan roti pada cawan dan memberikannya kepada seorang murid tertentu. Sedangkan penyangkalan oleh Petrus diawali dengan salah paham akan kepergian Yesus dan kemurahan hati untuk mempertaruhkan hidupnya bagi Yesus demi kebersamaan dengannya lebih lama. Demikianlah penyangkalan Petrus dilakukan demi mendapatkan persembunyian sesaat dari rasa cemas dan gelisah sebagai murid Yesus, namun diakhiri dengan penyesalan. Kecemasan sempat menghantui kami sewaktu mengantar anak hendak melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Ia pergi seorang diri untuk pertama kalinya. Justru rasa cemas ini membuat kami bersama istri tak henti-henti berdoa, mohon keselamatan dan menyerahkan segalanya dalam kuasa Tuhan. Kecemasan pertama teratasi, kecemasan lain muncul. Ia harus masuk karantina 2 minggu terlebih dahulu, sebab waktu itu pandemi COVID belum berakhir. Keterbatasan dan kerapuan kami sebagai manusia membuat kami hanya bersandar pada kekuatan yang tak terbatas, yakni Yesus Kristus. Marilah kita sadari identitas kita sebagai murid Kristus yang setia, tanpa jeda sejenak pun meninggalkannya demi kepentingan pribadi. Doa. Ya Allah yang Maha Kasih, kasih-Mu sungguh nyata memampukan kami di saat kecemasan menghantui hidup kami akan sesuatu yang belum tentu terjadi pada kami. Amin.